Halo Sobat Juners, welcome to Jinan Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Kembali lagi dengan saya Wendeling sebagai host pada hari ini. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu ataupun narasumber dokter muda yang cantik sekali yang ada di sebelah sini ya. Dokter muda yang bernama Gilshani Mantino. Jadi bagaimana dok kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Oke baik, jadi sebelumnya boleh nih perkenalkan diri dulu kepada Sobat Juners nih dok. Persilahkan. Halo sahabat Jinars, perkenalkan saya dokter muda Gilshani Mantino yang sekarang lagi bekerja atau koas di Rumah Sakit Undata di stase obstetri dan ginekologi. Oke baik. Nah dok, pada episode kali ini kita akan membahas ataupun topik kita adalah mengenai depresi selama kehamilan, pengaruh dan dampaknya pada ibu dan janin nih. Nah ini pada topik hari ini mungkin bisa dibilang kita akan membahas mengenai kesehatan psikologis juga ya dok ya. Jadi bagaimana dampaknya terhadap ibu hamil dan juga janin, dan kita akan membahas juga mengenai bagaimana cara penanganannya juga ya tentunya dok ya. Nah jadi untuk awalnya boleh nih dok, dokter muda untuk memberikan penjelasan singkat ataupun pemahamannya mengenai apa sih yang dimaksud dengan depresi selama kehamilan dok. Ya, baik. Untuk depresi selama kehamilan ini merupakan kondisi mental yang ditandai dengan perasaan sedih pada ibu hamil, kemudian dapat juga berupa gejalanya itu di mana pola tidur yang susah, menimbulkan gejala-gejala seperti itu. Kemudian ada juga kelelahan saat menjalani aktivitas sehari-hari pada ibu hamil. Oke baik, nah mungkin salah satu penyebabnya juga ya yang seperti dokter muda tadi sebutkan, setelah menjalani aktivitas sehari-hari mungkin bisa mempengaruhi mood ataupun apa ya namanya, mental dari ibu hamil itu sendiri ya. Betul. Oke, jadi itu salah satu penyebabnya juga ya dok. Jadi ada nggak lagi faktor-faktor lain lagi yang dapat memicu depresi pada ibu hamil? Apakah ada faktor risiko tertentu yang harus diwaspadai nih? Adapun juga faktor-faktor yang perlu diwaspadai. Pertama itu yang paling memicu adanya timbul rasa kecemasan pada ibu hamil, di mana ibu hamil itu seringkali merasakan perasaan sedih contohnya, kemudian adanya rasa tertekan, di mana ada rasa takut untuk nanti ke depannya anaknya atau janinnya itu akan bermasalah ke depannya, atau takut adanya juga timbul trauma seperti gagal janin terutama. Oke baik. Nah jadi mungkin faktor dari depresi pada ibu hamil itu sendiri mungkin datangnya dari pikirannya ibu hamil itu sendiri juga ya dok ya. Oke baik. Misalnya nih dok, ada seorang ibu hamil ya yang didiagnosis mengalami depresi berat pada trimester kedua nih. Apakah itu bisa mempengaruhi kesehatan ibu secara fisik maupun mental? Ya, bisa saja. Untuk dilihat dari kesehatan dari mentalnya, di mana ibu hamil yang memiliki riwayat, contohnya yang seperti tadi saya bilang adanya riwayat trauma. Nah, riwayat trauma pada ibu hamil yang dulunya contohnya itu pernah keguguran, nah itu bisa terpengaruh mentalnya dengan hamil yang sekarang. Kemudian bisa juga dilihat dari keadaan fisiknya, terutama di mana ibu biasanya itu merasa kelelahan secara ekstrim, kemudian pola tidur yang tidak cukup, kemudian pola hidup, contohnya olahraga yang tidak seimbang. Gitu. Oke baik. Nah kalau untuk dampaknya terhadap kesehatan janin itu seperti apa dok? Baik, untuk dampak pada janin itu bisa memiliki resiko, contohnya bayinya nanti itu bisa berat bayi lahir rendah atau BBLR, kemudian bisa karena prematur. Oke, mungkin itu juga yang biasa disebut dengan stunting ya dok? Iya, betul. Nah, apakah ada pendekatan medis dan psikologis yang bisa dilakukan untuk menangani kondisi ini? Baik, untuk pendekatan medis. Untuk pendekatan medis ini kita bisa gunakan dengan cara psikoterapi. Contohnya itu CBT atau terapi kognitif perilaku. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian ada juga terapi interpersonal, di mana terapi interpersonal ini
kita dapat dukungan dari orang-orang, contohnya dokter-dokter. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga dengan pemberian obat antidepresan. Nah, ini aman untuk ibu hamil. Oke, baik. Nah, kalau untuk konsumsi obat-obat, apakah itu aman untuk janinnya itu sendiri atau seperti apa, Dok? Untuk obat-obat antidepresan, yang pertama kita harus berkonsultasi terlebih dahulu sama dokter. Kita perlu meminta apakah ada manfaat atau resiko untuk obat antidepresan ini, apakah ada pengaruh lebih besar, apakah pengaruh lebih besar daripada obat antidepresan ini, atau dibanding dengan faktor resiko pada janinnya nantinya. Oke, baik. Jadi tidak bisa sembarangan juga ya, Dok, ya, dalam betul. mengonsumsi obat antidepresan ini. Karena harus sesuai dosis juga ya. Betul. Oke, betul. Nah, seperti yang dokter sampaikan tadi ya, cara pendekatan medis ataupun penanganan kondisi ini tuh bisa dari terapi, bisa juga dari konsumsi obat-obatan dan juga dukungan dari lingkungan ya ataupun dokter-dokter nih. Nah, kalau boleh tahu nih, Dok, boleh dijelaskan dokter muda kenapa sih bisa dukungan keluarga dan lingkungan sosial itu dapat menangani kondisi ini ataupun juga bisa dibilang penting dalam menangani kondisi seperti ini? Ya, baik. Kenapa penting? Karena yang pertama, ibu itu akan merasa percaya diri. Kemudian kedua, dukungan dari suami, contohnya keluarga dan juga lingkungan sosial, teman-teman atau tetangga kompleks itu sangat berpengaruh. Di mana ibu yang biasanya merasa sendiri, nah, itu ada perasaan sedih dan mereka itu butuh orang-orang di sekitarnya supaya ibu hamil itu tidak merasa sendiri dan ada rasa dicintai oleh keluarga dan dihargai oleh keluarga dan suaminya. Oke, jadi sebenarnya itu sudah hal yang sangat wajar sekali ya, apalagi kalau kita sebagai perempuan nih. Contohnya saja kalau kita lagi bad mood ya, kalau seumpamanya ada di lingkungan kita ataupun teman-teman kita yang jadi mood booster, itu bisa meningkatkan kayak suasana hati kita sendiri kan. Jadi kita tidak perlu berpikiran negatif, pikiran kita selalu happy, pikiran kita selalu positif. Jadi begitu juga dengan untuk ibu hamil. Jadi sama saja ya sebenarnya ya. Nah, selanjutnya dok, apa saja nih dampak jangka panjang dari depresi selama kehamilan terhadap ibu setelah melahirkan nih, terutama dalam kaitannya dengan risiko baby blues atau depresi postpartum. Nah, ya betul. Untuk resiko pada saat postpartum itu, dimana akan meningkatkan gejala lebih signifikan yang dapat mempengaruhi kesembuhan dari ibunya sendiri. Kemudian kedua itu baby blues. Baby blues ini merupakan kondisi perubahan suasana hati setelah melahirkan, di mana ibu itu akan berinteraksi dengan suasana yang berbeda atau peran yang berbeda setelah melahirkan. Nah, kalau menurut dokter nih, bagaimana cara ibu hamil yang mengalami depresi tetap menjaga kesehatan emosionalnya selama masa kehamilan? Ya, baik. Untuk mencegah, biasanya kan ibu hamil itu berubah-berubah moodnya toh. Jadi kita untuk menyeimbangkan suasana hati itu bisa kita lakukan dengan cara me time biasa. Nah, itu bisa kita lakukan dengan contoh jalan-jalan di mall. Nah, kemudian bisa juga olahraga ringan, contohnya jalan santai atau jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah. Nah, itu boleh untuk pencegahannya. Kemudian pola tidur. Nah, pola tidur ini sangat berpengaruh, di mana jika pola tidur yang tidak cukup itu akan meningkatkan hormon, di mana hormon kortisol namanya. Nah, jika hormon kortisol ini meningkat, itu akan memicu stres pada ibu hamil. Kemudian juga dukungan sosial, contohnya dari seperti yang tadi saya jelaskan, dari suami, keluarga, kemudian dari teman-teman sekitar. Itu sangat berpengaruh untuk kita mencegah stres pada kehamilan. Oke, baik. Jadi sebenarnya langkah awal ataupun langkahnya paling mudah itu sebenarnya hal-hal sederhana saja ya dok ya. Dengan yang tadi dokter sebutkan itu ya Sobat Jiners ya, seperti jalan-jalan, me time, atau
bersenang-senang dengan ibu hamil, supaya mereka itu tidak selalu berpikiran negatif nih, ataupun mereka merasa sendiri, tidak merasa disayang. Jadi kita harus selalu ada nih buat ibu hamil tersebut ya dok ya. Jadi sebenarnya gampang banget untuk menjaga kesehatan mental ibu hamil ini sendiri. Yang penting lingkungannya itu bisa saling mengerti gitu ya. Saling support. Jadi tanpa harus langsung minum obat antidepresan ya. Tanpa harus itu, kita dengan cara gaya hidupnya aja ya dok ya. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Geners. Jadi boleh nggak sebagai closing statementnya dokter muda boleh kasih pesan penting untuk Sobat Geners yang mengenai depresi selama masa kehamilan pada ibu hamil. Baik, untuk semua ibu hamil, jangan terlalu negatif pikirannya, harus yang berpikiran positif, bisa melakukan aktivitas yang disukainya, terutama bisa me time itu sangat perlu dilakukan. Kemudian perlu mencegah pola tidur yang cukup supaya tidak menimbulkan stres yang lebih berkepanjangan. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak ya atas waktunya Dr. Gilsyoni. Sebagai penutup, boleh nggak kita sama-sama mengucap jargon dari Gin On Talk ya? Kalau saya bilang Gin On Talk, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Gin On Talk, let's talk about women's health. Nah, untuk Sobat Geners, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe akun YouTube Gin On Call supaya kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode terbaru dari kita nih. See you!